Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat sukacita ini saya akan sampaikan mengenai bahtera keselamatan di akhir zaman atau sarana keselamatan di akhir zaman. Karena setiap periode, setiap zaman itu Tuhan menentukan satu cara untuk umatnya diselamatkan dari bahaya pemusnah. Ini pada zaman Nuh pertama, saudaraku. Tuhan menetapkan satu model keselamatan yang pada saat itu kemudian Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Ini ditulis dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 16. Dibangunlah bahtera sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian keselamatan pada zaman Musa, saudaraku, ini ditulis dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9. Kemudian pelaksanaannya di dalam pasal-pasal dan ayat-ayat selanjutnya. Ini Musa diperintah oleh Tuhan untuk membuat tempat kudus bagi Tuhan, supaya Tuhan diam di tengah-tengah bangsa Israel waktu itu. Kemudian saudaraku, ukuran-ukuran dari tabernakel pada zaman Musa, bait suci pada zaman Musa ini juga ukurannya sangat detail. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian melalui ibadah sistem tabernakel inilah bangsa Israel diselamatkan dan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Saudara, kemudian di akhir zaman, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu bahtera keselamatan yang akan menyelamatkan kita dari bahaya besar yang disebut sebagai masa antikris di akhir zaman. Saudara, jadi yang akan seperti air bah nanti akan menenggelamkan bumi, membinasakan bumi, itu nanti bukan air seperti pada zaman Nuh, saudaraku, tetapi air yang ditimbulkan oleh bahaya antikris yang akan membinasakan semua umat manusia. Saudara, oleh karena itu di dalam Matius pasal 24 itu dikatakan, saudaraku, masa antikris itu, saudaraku, si antikris itu adalah pembinasa keji. Karena itulah nanti yang akan membinasakan umat manusia di akhir zaman, saudaraku. Yang lamanya Alkitab mencatat, kitab Wahyu menulis selama 42 bulan. Jadi bencana air akhir zaman, air bah akhir zaman yang wujudnya adalah si pembinasa keji. Kalau dahulu pembinasanya adalah, saudaraku, air bah betulan, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini yang menjadi pembinasa kejinya, saudaraku, ini adalah antikris yang akan terjadi di muka bumi. Alkitab mencatat waktunya adalah 42 bulan. Kitab Wahyu pasal yang ke-13. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ditulis sebagai 1260 hari. Itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 11 maupun 12. Kemudian Wahyu pasal 13, 4 kali lebih dari, saudaraku, kesaksian yang dituliskan oleh Alkitab. Bahkan nubuatannya di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27, pembinasa keji yang akan membinasakan seluruh manusia di muka bumi ini, saudaraku. Ini nanti akan terjadi di dalam pertengahan 7 tahun yang terakhir sebelum kedatangan Sang Mesias Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan menghakimi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan wujud bahtera yang harus kita bangun di akhir zaman ini adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah. Ini bangunan bait rohani di mana Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudaraku, yang tampil memimpin sebagai imam besar. Tuhan katakan dahulu di dalam ketika Tuhan menyucikan bait suci Allah, rombak bait suci Allah ini, dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itulah Tuhan sudah memulai pembangunan bait Allah ini, dan kemudian nanti bentuknya akan menjadi sempurna di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Jadi bukan 1 sampai 6 saja ya, saudaraku. Nanti saudara akan melihat kenyataan wujud bait suci Allah itu, saudaraku, dari pelataran sampai ruang Maha Kudus itu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti saudara akan melihat di sana mana ruang Maha Kudus, mana
ruang kudus dan mana pelataran. Saudara, di mana di dalam Wahyu pasal 11 nanti pelataran itu akan diizinkan diinjak-injak oleh antikris yang akan berkuasa di bumi selama 1260 hari. Saudara, kembali kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Di sini akan kelihatan, saudaraku, mana ruang kudus, mana ruang maha kudus, dan mana pelataran. Saudaraku, nanti saya akan jelaskan. Mungkin saat ini saudara belum bisa menangkap dari Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 ini, saudaraku. Tetapi melalui penyingkapan rahasia firman ini saya akan sampaikan, ungkap-bukakan kepada saudara mengenai kenyataan bait suci Allah, bahtera keselamatan di akhir zaman yang wujudnya adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah. Di dalam arti rohaninya ini adalah gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dan juga dengan bangsa Israel. Gereja dari Zaitun liar, dari bangsa kafir, saudaraku, yaitu kita semua ini, dengan gereja dari bangsa Israel, Zaitun asli itu yang bersatu utuh. Nanti ini di dalam penglihatan, saudaraku, yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini nampak seperti seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini, saudaraku, model bahtera keselamatan akhir zaman yang, saudaraku, nyaris sempurna, dan ini yang dibangun, saudaraku, yang kita bangun, dan yang menjadi, saudaraku, pemimpin dari pembangunan bait suci Allah ini Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena bait suci Allah yang sesungguhnya ini adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah, tubuh Kristus. Saudaraku, Rasul Paulus juga katakan 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, jadi kenyataan bait suci Allah ini, saudaraku, adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah. Orang-orang percaya, saudaraku, bahtera keselamatan akhir zaman ini orang-orang percaya dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai macam organisasi gereja yang bersatu utuh di dalam tubuh dan darah Tuhan. Saudaraku, dari berbagai bangsa, suku, bahasa yang bersatu juga dengan bangsa Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan bersatu di dalam kesatuan tubuh dan darah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 dan selanjutnya. Ini kenyataan bahtera keselamatan akhir zaman yang harus kita bangun. Jadi bahtera itu, saudaraku, bukan bahtera seperti Nuh lagi, saudaraku, tetapi ini, saudaraku, satu bahtera keselamatan yang akan menyelamatkan kita dari bencana air bah antikris di akhir zaman. Dari pembinasa keji di akhir zaman kita akan diselamatkan. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan selanjutnya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saya sampaikan ayat 1 dulu. Seorang perempuan, saudaraku, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Tanda di sini dalam bahasa asli disebut semeon. Ini perlambang. Kalau bentuk aslinya, arti secara hurufiahnya, nanti kemudian saudara membayangkan nanti ada seorang wanita yang berkilo-kiloan berpakaian matahari. Tidak ada, saudaraku. Seperti itu tidak ada. Karena ini satu simeon, satu, saudaraku, yang harus diungkap buka rahasianya, satu perlambang. Di sini digambarkan. Dan tampaklah satu tanda, satu perlambang besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Berpakaian, saudaraku, matahari. Matahari ini apa, saudaraku? Matahari ini adalah kasih dari Allah Bapa. Kasih dari Allah Bapa yang diwujudkan, dituangkan melalui kitab perjanjian lama. Kejadian sampai dengan Maleaki.
Ini saudaraku pakaian matahari. Kemudian saudaraku, dengan bulan di bawah kakinya, saudaraku, menjadi alas berpijaknya orang-orang percaya, menjadi landasan hidup orang-orang percaya. Ini bulan di bawah kakinya, saudaraku. Ini sabda Tuhan Yesus yang tertulis di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Inilah pakaian rembulan, saudaraku. Kemudian, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Pakaian, saudaraku, ini mahkota 12 bintang. Ini menggambarkan apa, saudaraku? Perlambang dari apa? Karena ini satu pertanda ya, saudaraku. Kalau nanti kemudian saudara terjemahkan itu wanita betul yang menggunakan mahkota 12 bintang, itu nggak akan ada, saudaraku. Tetapi ini harus diterjemahkan. Pakaian 12 bintang, mahkota 12 bintang, itu adalah, saudaraku, suratan rasul-rasul. Saudaraku, kisah rasul sampai dengan Wahyu. Saudaraku, itu hasil karya Roh Kudus, hasil karya Sang Bintang. Saudaraku, yang dituliskan di dalam surat kisah rasul sampai dengan Wahyu. Jadi saudaraku, seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang ini, saudaraku, ini adalah orang-orang percaya yang di dalam hidupnya, saudaraku, bersalutkan, saudaraku, berdasarkan kemudian berpakaian Alkitab ini secara utuh. Kepribadiannya adalah Alkitab secara utuh, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dari Kejadian sampai Maleaki, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian kisah rasul sampai Wahyu. Saudaraku, inilah yang disebut seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, jadi gereja yang percaya Tuhan Yesus Kristus, yang mempercayai, saudaraku, kitab perjanjian lama, Kejadian sampai Maleaki, 4 Injil, kemudian kisah rasul sampai dengan Wahyu, itulah gereja sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah. Itulah bait suci Allah. Saudaraku, orang-orang yang akan diselamatkan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang ketiga, ayat kedua dulu saya akan sampaikan. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ini proses untuk, saudaraku, terjadinya kelahiran besar di akhir zaman. Saudaraku, kesatuan tubuh Kristus, proses lahirnya tubuh Kristus. Saudara, kalau 2000 tahun yang lalu, ini Maria yang sengsara mengandung kemudian terpaksa melahirkan di kandang. Saudaraku, tetapi di akhir zaman, yang mengandung di dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ini gereja Tuhan, saudaraku. Karena sebentar lagi akan tiba masa antikris, maka gereja Tuhan, saudaraku, berada di dalam posisi yang seperti Maria, di dalam ancaman Herodes pada saat itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Tanda di sini juga ditulis sebagai perlambang, sebagai Simeon lagi, saudaraku. Ini artinya satu perlambang. Jadi nanti nggak akan ada ular naga yang bergentayangan di langit Amerika, naga yang bergentayangan di langit Eropa, naga yang bergentayangan di langit Australia, atau bahkan, saudaraku, China. Saudaraku, tidak seperti itu. Tapi ini harus diungkap-bukakan. Naga ini satu gambaran dari iblis, antikris yang sebentar lagi akan muncul, saudaraku. Dia sudah menunggui wanita itu, saudaraku. Ini seperti halnya, saudaraku, ketika, saudaraku, Tuhan Yesus mau dilahirkan oleh Maria, saudaraku. Ini Herodes, saudaraku, gambarannya, saudaraku, sudah siap-siap ingin menerkam, menghancurkan anak laki-laki yang lahir itu. Jadi Natal di akhir zaman juga begitu, saudaraku. Saudara, ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat ini saudaraku, iblis itu berhasil menjatuhkan sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ini artinya adalah orang-orang pilihan, termasuk juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh di dalam saudaraku, kedagingan dan duniawinya, sehingga dia tidak lagi bisa menyuarakan suara Tuhan, tetapi dia menyuarakan saudaraku suara daging hawa nafsu, akhirnya jatuh terseret oleh ekor kenajisan si naga tua ini. Saudara, lanjut ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Ini terjadinya pemisahan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus dari bait suci Allah yang sejati. Bait suci Allah adalah mempelai wanita anak domba Allah, saudara. Ini yang pertama, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini pemisahan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus, saudaraku. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, karakter anak laki-laki ini adalah jemaat akhir zaman yang, saudaraku, memiliki satu karakter khusus mencapai taraf rohani ruang Maha Kudus. Saudaraku, karakter anak laki-laki, karakternya Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, karakternya Musa, saudaraku. Pada saat itu, saudaraku, orang-orang yang mencapai taraf rohani ruang Maha Kudus, saudaraku, ini akan dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya. Inilah tubuh Kristus yang langsung menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ulangi lagi. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, karakter anak laki-laki yang dilahirkan oleh wanita itu, saudaraku, ini adalah karakter jemaat-jemaat yang rohaninya nanti mencapai ruang Maha Kudus. Orang-orang seperti ini ketika, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi, akan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Dan ini orang pilihan, saudaraku, tidak banyak yang ini, saudaraku, karena dia mencapai ruang Maha Kudus. Saudaraku, dia adalah tubuh Kristus, memiliki karakter anak laki-laki, memiliki karakter seperti Tuhan Yesus yang dari mulutnya keluar pedang bermata dua. Seperti Musa yang dari mulutnya keluar, saudaraku, bisa keluar penghukuman 10 tulah di Mesir. Karakter anak laki-laki sudah saya terangkan, itu seperti Musa, seperti Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana ketika anak laki-laki itu lahir selalu diancam dengan bahaya. Musa, saudaraku, lahir anak laki-laki dibunuh oleh Firaun. Kemudian Tuhan Yesus ketika lahir, saudaraku, ini anak laki-laki juga di Bethlehem semua dibunuh oleh Herodes, saudaraku. Jadi, saudaraku, ini karakter anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja di akhir zaman, yaitu jemaat-jemaat yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Saudaraku, ini akan dibawa langsung lari kepada Allah dan ke tahtanya. Dan nanti akan muncul lagi, saudaraku, anak laki-laki ini, saudaraku, di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-12. Saudaraku, saya akan bacakan Wahyu pasal 19 ayat yang ke-15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Kalau di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 ini dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Kemudian Wahyu pasal 19 ayat yang ke-15, saudaraku, ini munculnya lagi, saudaraku. 1260 hari sesudah dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, maka, saudaraku, dia muncul lagi. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan
menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dari kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Amin. Saudaraku, jadi ini anak laki-laki yang dilahirkan gereja Tuhan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini adalah jemaat-jemaat yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Saudara, ini pertama yang diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudara, perempuan itu, ini adalah, saudaraku, gambaran, saudaraku, orang-orang jemaat yang rohaninya mencapai ruang kudus, memiliki persekutuan dengan firman Tuhan, meja roti sajian, memiliki persekutuan dengan firman Allah ini, dengan Roh Kudus, saudaraku, ini pelita emas. Kemudian memiliki persekutuan dengan mezbah dupa. Artinya di dalam hidupnya jemaat-jemaat yang diungsikan, terhindar dari masa antikris itu, minimal dia harus memiliki persekutuan dengan firman Tuhan, rajin baca, rajin dekat firman Tuhan. Kemudian dia bersekutu dengan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, bersekutu dengan karunia-karunia Roh Kudus, dia memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Kemudian dia juga memiliki jam-jam sembah. Ini karakter wanita yang diungsikan. Karakter ruang suci ini akan diungsikan, diselamatkan juga ketika masa kesusahan itu terjadi. Dan ini kemana? Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 menuliskan ini ke suatu tempat yang disiapkan oleh Allah. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 ini menuliskan, saudaraku, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 1260 hari. Tempatnya adalah padang gurun. Kemudian nanti suasananya adalah tergambar di Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara, itu suasana pengungsian di padang belantara, pengungsian atau padang gurun. Saudara, jadi saudara ingat baik-baik ya, kenyataan bait suci Allah di Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, di mana digambarkan sebagai seorang wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang, saudaraku. Ini pada Wahyu pasal 12 ini kemudian Tuhan akan mengambil tindakan, memisahkan orang-orang yang masuk ke ruang Maha Kudus itu, saudaraku. Ini digambarkan sebagai lahirnya anak laki-laki. Kemudian orang-orang yang rohaninya mencapai ruang kudus ini digambarkan sebagai perempuan yang lari ke padang gurun. Ini orang yang rohaninya mencapai ruang kudus. Kalau yang ruang Maha Kudus itu, saudaraku, ini menjadi anak laki-laki yang dilahirkan. Kemudian perempuan, saudaraku, yang lari ke padang gurun ini merupakan orang-orang yang kadar rohaninya, saudaraku, ini mencapai kadar ruang kudus. Saudaraku, kemudian yang ketiga, saudara perhatikan baik-baik. Ini yang tidak diungsikan sesuai dengan Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudaraku, ini adalah keturunan yang lain dari wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Saudara, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, saya akan bacakan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara, jadi gereja di akhir zaman, saudaraku, jemaat-jemaat di akhir zaman ini akan terlahir menjadi 3 karakter, menjadi 3
saudaraku, level rohani. Saudaraku, di mana level rohani yang pertama, ini level ruang Maha Kudus. Saudaraku, ketika Wahyu pasal 12 ini digenapi, dia digambarkan sebagai anak laki-laki. Saudaraku, dia jemaat yang berkarakter anak laki-laki. Meskipun nanti secara gendernya itu ada perempuan juga. Karakter laki-laki itu apa tahu saudaraku? Ini dari mulutnya keluar pembukaan rahasia firman. Jadi kalau ada wanita bisa menyampaikan pemberitaan firman, dari mulutnya keluar pengajaran firman yang benar, sesuai dengan petunjuk firman dan Roh Kudus, dia secara rohani laki-laki, saudaraku. Boleh mengajar, saudaraku. Tetapi meskipun dia seorang laki-laki, tetapi di dalam mulutnya dia tidak memiliki roh pengajaran, saudaraku. Dia tidak memiliki hikmat untuk mengajar, tidak bisa mengeluarkan benih firman. Dia perempuan secara rohani, saudaraku. Jadi yang dimaksud laki-laki secara rohani itu adalah orang, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang dari mulutnya ini bisa mengeluarkan pembukaan rahasia firman, yang dari mulutnya itu bisa mengeluarkan benih-benih firman Tuhan, benih-benih dari mempelai pria surga. Ini karakter, saudara. Jadi karakter laki-laki rohani itu seperti itu, saudara. Jadi di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ke-17, ini saudaraku, ini kenyataan bait suci Allah yang kita bangun, saudaraku. Jadi, karena nanti setelah Wahyu pasal 12 ini digenapi, kemudian akan tiba masa antikris, saudaraku, yang akan membinasakan bumi, maka disebut juga antikris itu pembinasa keji. Saudaraku, yang akan menenggelamkan bumi dengan bencana-bencana besar, dengan siksaan-siksaan besar. Saudara, maka gereja Tuhan, saudaraku, ini akan, saudaraku, diselamatkan oleh Tuhan. Dan bahtera keselamatan akhir zaman ini wujudnya adalah, saudaraku, gereja Tuhan yang bersatu, mempelai yang, saudaraku, berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Kemudian melalui pengukuran yang dilakukan oleh Tuhan, saudaraku, mempelai ini pun, saudaraku, nanti akan diukur. Kemudian Tuhan akan melakukan tindakan, saudaraku, kepada orang-orang yang rohaninya mencapai level ruang Maha Kudus, saudaraku. Ini adalah orang-orang, jemaat-jemaat baik laki-laki maupun wanita, yang nanti akan langsung direbut, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya, harpazo, saudaraku. Dibawa, dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ini karakter jemaat, saudaraku, anak sulung, anak laki-laki yang dilahirkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Oleh karena itu, yang pertama diselamatkan ini anak laki-lakinya, saudaraku, yaitu orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mencapai taraf rohani ruang kudus, saudaraku, ini memiliki meja roti sajian, pelita emas, dan mezbah dupa. Mereka akan diungsikan ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari, atau 3,5 masa, atau 42 bulan. Saudaraku, ke satu tempat yang disediakan oleh Allah. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Ini yang mencapai level ruang kudus, saudaraku. Kemudian jemaat-jemaat yang rohaninya tidak mencapai ruang kudus tetapi tetap berada di pelataran, Kristen-Kristen percaya, saudara, tetapi hidupnya masih hidup di dalam daging, suka dengan perbantahan, caci maki, saudaraku. Kalau sana mencaci, kita ikut mencaci. Kalau sana mengutuk, kita ikut mengutuk, saudaraku. Padahal itu orang Kristen juga, saudaraku. Nanti akan tertinggal di masa antikris. Mereka disebut sebagai, saudaraku, benih yang lain, sebagai keturunan yang lain dari wanita itu. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudaraku, jadi wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, jemaat-jemaat akhir zaman ini nanti akan melahirkan, saudaraku, perkara yang dahsyat. Melahirkan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 ini, saudaraku, sebetulnya
artinya bukan melahirkan secara lahiriah ya saudaraku, tetapi ini misalkan ini Pak Peter melahirkan pengajaran manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Saudaraku, ini tidak bermakna melahirkan secara jasmani, nanti melahirkan anak laki-laki betulan, tidak saudaraku, tapi ini mengandung satu makna rohani. Ini dari kata aslinya, ini tiktau ya saudaraku, bukan tiktok ya saudaraku. Tiktau saudaraku, ini artinya melahirkan atau menghasilkan. Saudaraku, jadi mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang ini nanti akan menghasilkan saudaraku 3 perkara dahsyat. Yaitu yang pertama, jemaat yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus itu akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Oleh karena ini pertama yang dilakukan oleh Tuhan. Kemudian perempuan itu, saudaraku, ini jemaat yang karakter rohaninya di ruang kudus memiliki meja roti, pelita emas, dan mezbah dupa. Mereka akan diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari lamanya untuk mengalami penyempurnaan, saudaraku, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masih kekurangan disempurnakan di sana lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang dahsyat juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, bahwa gereja Tuhan di akhir zaman ini juga memiliki keturunan yang lain, yaitu orang-orang yang rohaninya tidak terukur menjadi bait suci Allah. Yuk kita baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Ini pelataran di Wahyu pasal 12, ini pelatarannya ini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Jadi keturunan dari jemaat Tuhan di akhir zaman, hasil tiktau ya saudaraku, dari melahirkan itu tiktau saudaraku bahasanya, bukan tiktok ya, tiktau, T-I-K-W. Saudaraku, jadi saudaraku, dari hasil jemaat mempelai wanita anak domba Allah, dari gereja akhir zaman ini saudaraku, akan menghasilkan 3 perkara. Yang satu, saudaraku, yang akan dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya, ini jemaat yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Kemudian yang kedua, ini wanita itu diungsikan. Saudaraku, ini jemaat yang mencapai tataran rohani ruang kudus ini akan diungsikan selama 1260 hari. Kemudian yang kanak-kanak rohani atau keturunan dari wanita itu, keturunan yang lain, saudaraku, dikatakan lalu ia pergi memerangi keturunan yang lain. Jadi keturunan dari jemaat-jemaat akhir zaman, hasil dari jemaat-jemaat akhir zaman ini bukan hanya anak laki-laki di Wahyu pasal yang ke-5, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 tadi, saudaraku. Maka ia melahirkan anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan ganda besi. Yang dilahirkan bukan cuma itu, saudaraku, tapi dia melahirkan juga, saudaraku, di Wahyu pasal 12 ayat 7 ini, keturunan yang lain yang rohaninya tidak mencapai standar ketentuan Tuhan. Mereka tidak akan diungsikan. Mereka akan masuk masa antikris. Orang-orang yang mulutnya kotor, mulutnya najis, mulutnya cabul, saudaraku, mulutnya penuh kekerasan. Kalau orang menghina, ganti menghina, saudaraku. Orang mencibir, ganti mencibir, saudaraku. Itu karakter orang-orang yang nanti akan masuk di masa antikris. Saudara, saya ulangi, Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu ia pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini sesuai dengan pelataran yang dibiarkan diperangi iblis dan diinjak-injak oleh antikris di Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Saudaraku, saya bacakan Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Saudaraku, jadi ini pelataran, saudaraku.
Kalau di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang kedua ini digambarkan sebagai pelataran yang akan diinjak-injak. Saudaraku, kemudian di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, pelataran ini disebut sebagai keturunan yang lain dari wanita itu. Saudara, jadi bahtera keselamatan di akhir zaman ini adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, jemaat Tuhan yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari bangsa Israel yang bersatu utuh, dari gereja Zaitun liar dan Zaitun asli yang bersatu utuh. Itulah mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, yang meyakini Alkitab secara utuh, kitab Kejadian sampai Maleaki, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian Kisah Rasul sampai Wahyu. Saudara, itu menjadi pakaian hidupnya. Saudara, dan jemaat-jemaat yang bersatu ini akan melahirkan, saudaraku, 3 perkara, akan menghasilkan 3 perkara yang luar biasa. Saudaraku, yang pertama, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan dada besi. Ini orang-orang nanti yang taraf rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Saudara, kemudian ruang kudus di bait suci Allah. Ini adalah mempelai yang diungsikan di padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian pelatarannya adalah, saudaraku, keturunan yang lain yang tidak terukur rohaninya, yang tertinggal di masa antikris. Jadi di Wahyu pasal 12 ini, sekarang saudara bisa melihat dengan jelas. Orang yang mencapai ruang Maha Kudus, saudaraku, itu karakter anak laki-laki yang akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian ruang kudusnya, ini adalah wanita yang diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Kemudian pelatarannya adalah keturunan yang lain yang tertinggal di masa antikris. Mereka akan bertemu dengan antikris, saudaraku. Mereka Kristen sih Kristen, saudaraku, tapi omongannya kotor, mulutnya kotor, penuh hujat, sama dengan mereka di dunia ini, saudaraku, yang mereka mulutnya juga kotor, penuh hujat, penuh cacat, saudaraku, penuh berbagai macam hinaan, sama. Mereka nanti akan bertemu eyel-eyelan di masa antikris, saudaraku. Biar itu jatahnya sendiri-sendiri, saudaraku. Memang ada yang masuk di dalam taraf rohani ruang Maha Kudus, tapi sedikit ini, saudaraku. Kemudian ada yang masuk menjadi wanita yang diungsikan di padang belantara pengungsian. Ini juga tidak banyak sekali, saudaraku, tetapi cukup banyaklah, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang paling banyak ini tentunya pelataran. Itu orang-orang yang akan tertinggal, yang akan diizinkan diperangi oleh antikris yang ngamuk di akhir zaman. Saudara, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, inilah bahtera keselamatan akhir zaman, yaitu terbangunnya tubuh Kristus, terbangunnya jemaat sidang mempelai wanita anak domba Allah, terbangunnya bait Allah rohani, di mana di Wahyu pasal 12 ini Tuhan pun, saudaraku, akan melakukan tindakan terhadap bait Allahnya, saudaraku, yang terukur sebagai bait suci Allah. Wahyu pasal 11 sudah katakan akan, saudaraku, diukur, kemudian, saudaraku, diungsikan. Itu di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, saudaraku. Saudara, kemudian yang Wahyu pasal yang ke-12, ini saudara bisa melihat akhirnya. Saya bukakan rahasianya. Orang yang mencapai ruang Maha Kudus, itulah anak laki-laki yang dibawa lari, harpazo, lari langsung kepada Allah dan ke tahtanya, saudaraku. Jadi perempuan itu melahirkan tiktau, ya saudaraku, melahirkan di sana, dari bahasa aslinya strongnya itu tiktau. Itu menghasilkan atau melahirkan, saudaraku. Jadi ini bukan berarti makna lahiriah nanti melahirkan lagi seperti Maria melahirkan Yesus yang satu orang saja, saudaraku, tapi ini menghasilkan, saudaraku. Jadi gereja Tuhan di akhir zaman yang bersatu dari segala bangsa tadi akan melahirkan karya besar ini, saudaraku. Kemudian yang kedua, orang yang mencapai kadar rohani ruang kudus ini akan diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian
kanak-kanak rohani akan diizinkan diperangi oleh iblis, antikris, nabi palsu di akhir zaman. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bahtera keselamatan akhir zaman. Saudara akan diselamatkan bukan dari bencana alam, gunung meletus, bukan dari tsunami, bukan dari saudaraku, bahaya-bahaya itu. Kalau bahaya bencana alam itu enggak terlalu bahaya, saudaraku. Tapi yang paling mengerikan, paling berbahaya itu adalah, saudaraku, ketika pembinasa keji nanti menguasai bumi. Itu sangat mengerikan, saudaraku. Kalau dahulu yang membinasakan itu, saudaraku, air bah di zaman Nuh. Tetapi di akhir zaman, saudaraku, yang menjadi pembinasa itu adalah antikris, akan membinasakan. Maka dia dijuluki pembinasa keji, baik di dalam Daniel 9 ayat yang ke-27 maupun di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Jadi antikris itu nanti yang akan menenggelamkan bumi ini dengan kekejiannya, dengan pembinasaannya yang sangat keji. Saudara, dan kita, kalau kita membangun bahtera keselamatan akhir zaman, membangun tubuh Kristus, membangun bait Allah yang rohani ini, saudaraku, maka kita akan diselamatkan. Saudara, usahakan kadar rohani saudara, saya dan saudara semua, jangan hanya di pelataran, saudaraku, tapi hendaknya kita paling tidak sampai kepada ruang kudus. Syukur-syukur bisa mencapai ruang Maha Kudus, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya roh hikmat dan wahyu membimbing saudara. Salam penuaian, Tuhan Yesus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.